Diridhoi Allah hanya Islam. Sekarang saya tanya, tolong dijawab pertanyaan saya. Di mana Yesus mengatakan bahwasanya Kristen adalah agama? Di mana? Karena pada Bukan karena. Kalau pertanyaan kenapa, jawabannya pasti karena. Kalau pertanyaan di mana, dengar dulu Bu. Kalau pertanyaan di mana, jawabannya pasti suatu tempat. Betul? Ya. Kalau pertanyaan siapa, jawabannya pasti subjek. Pertanyaan saya itu bukan kenapa. Sehingga jawabannya bukan karena. Di mana? Bukan. Jadi, Makanya didengarkan pertanyaan saya. ya silakan. Oke ya. Didengarkan dulu pertanyaan saya, Nah, baru Ibu jawab, gitu kan? ya. Di ayat mana Yesus mengatakan bahwasanya Yesus mengenal agama Kristen? Di mana? Kalau soal ayat, Mas, saya jujur aja ya. Ini saya jujur aja orangnya. Saya hanya yakin berkenan kepada Yesus Kristus karena Oh, saya nggak tanya itu, Bu. Ya. Dijawab Kalau- sesuai dengan pertanyaan saya. Ya, betul. Ibu kan mengatakan tadi, Ya, Ibu kan itu mengatakan ayatnya. Yesus dengerin dulu. Jangan ngomong sendiri, didengarkan dulu, Bu. Ibu kan mengatakan Yesus kenal Kristen, betul nggak? Yesus mengenal agama Kristen, betul nggak? Bukan mengenal, Duh. identik dengan Yesus itu identiknya dengan simbol Kristen. Itu aja sih. Pertanyaan, makanya kalau ada orang tanya didengarkan dulu pertanyaannya baru dijawab. Ya. Jangan sampai nggak kenal pertanyaannya, nggak tahu pertanyaannya Ibu ngomong gitu loh. Jangan ya. Pertanyaan saya, di mana ayatnya di mana Yesus mengatakan mengenal agama Kristen, di mana? Tunggu buka Google dulu lah. Saya nggak hafal Siap. semuanya. Silakan, monggo. Silakan Bu. Saya nggak hafal ayat kitab saya semua. Saya Nggak apa-apa Bu. Saya juga nggak menuntut Ibu untuk menghafal. Tenang aja. Karena Ibu hanya bukan umat mungkin- menghafal. Tenang aja. Santai aja Bu. Kebaikannya aja sih. Dan saya percaya di Kristen itu aja. Bu, saya nggak tanya kepercayaan Ibu. Kita Ya. nggak bahas kepercayaan di sini Bu. Sama sekali kita nggak bahas kepercayaan. Kita nggak bahas keyakinan di sini. Iya. Nggak apa-apa lah. Tapi Nggak apa-apa. dasar. Baik keyakinan Bapak nggak mau dengar. Saya cuma bilang keyakinan saya. Saya nggak bahas keyakinan Bu. Dulu, Bunda. Silakan dibuka dulu datanya, Bunda. Dibuka aja datanya. Silakan Bu. Oke, teman-teman, kita ada 3.000 orang, teman-teman. Naikkan dulu live kita, teman-teman, menjadi 400. Dimulai dari sekarang, teman-teman. Dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube saya ya. Subscribe channel YouTube saya teman-teman. Channelnya adalah Bang Ardi. Nggak usah keluar TikTok. Klik aja link yang ada di bio TikTok saya, profil saya. Itu ada link. Nggak usah keluar TikTok teman-teman ya. Diklik link yang ada di bio TikTok saya. Oke, gitu aja ya. Makasih ya teman-teman yang udah mau subscribe gratis. Sekalian punya Ini Alfi. sekarang lagi di Sekalian punya Alfi. live-kan juga di YouTube. Lagi Bang live Ardi. ini. Lagi live ini. Oh, Ini sekalian lagi live. teman-teman yang dari YouTube langsung pindah ke ke channel YouTube-nya Lisa WR IBH juga ya, teman-teman ya. Di subscribe juga teman-teman yang di YouTube ya, yang di sini silakan juga dibantu. Dan Alfi, silakan Alfi. Ya. Alfi sama bionya di YouTube-nya ada di bio. One klik langsung masuk ke channel. Ditonton aja teman-teman. Kalau bisa di report tuh, nggak usah di subscribe lah, nggak guna. Itu ya. Kalau di YouTube saya ada passwordnya teman. Passwordnya adalah jangkrik ya, itu passwordnya. Itu passwordnya itu. Bunda Asmi sudah mendapatkan Kan datanya, belum Bunda? pernah pelajarin sih bahwa bilang Yesus itu lambang Kristen, tapi kami hanya berkeyakinan bahwa Yesus itu Tuhan kami, itu aja sih. Gini Bu. Sejauh ini ya. Buka kameranya Bang Ibu Ferry. sejauh ini sebentar dulu host. Tunggu dulu host. Nanti dulu. Jangan dipotong-potong dulu. Sejauh Soalnya teman-teman ini nih, maaf Bang Ardi, jangan ditutup-tutup teman-teman kameranya karena itu memberikan contoh yang tidak baik untuk yang lain. barangkali pas waktu ganti baju atau gimana gitu loh. Kalau tadi Alfi udah izin makan, tapi yang Oh lain ya udah, tolong. oke lanjut ya. Gini Bu, soalnya saya- sejauh ini Ibu
dan keluarga ibu hanyalah menjadi korban doktrin. Enggak, bukan. Dengerin dulu, saya selesaikan dulu, sabar. Sabar dulu, saya selesaikan dulu, nanti silakan ditanggapi. Iya. Ya, oke ya. Kenapa kok saya bisa berani bilang begitu? Saya berani pastikan bahwasanya di kitab ibu, Yesus sama sekali tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nggak pernah. Nggak ada ayat satupun ayat di kitab ibu Yesus mengaku Tuhan, nggak pernah ada. Nggak percaya? Ya, maksudnya? Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Ibu kaget, baru tahu? Bukan soal kagetnya. Gini loh, Mas. Mungkin saya yang salah gitu. Mungkin karena saya belum ada kesempatan untuk mempelajari semua isi kitab, gitu kan? Mungkin di situ. Saya percaya karena saya itu banyak teman. Ini nggak bahas kepercayaan dulu, Bu. Mohon maaf, Bu. Ibu mau percaya gini, Bu ya, dengerin ya, Bu ya. Ibu mau percaya pohon beringin itu sebagai Tuhan, itu bukan urusan saya. Ibu mau percaya sendal jepit yang ibu pakai sekarang itu adalah sebagai Tuhan, itu bukan urusan saya. Oke? Ya, saya cuma mau Itu bilang. bukan urusan saya. Ya itu bukan urusan saya, Bu. Nggak usah dibilang yang bukan urusan saya. Kalau memang ibu mau bilang yang bukan urusan ibu, yang bukan urusan saya, kenapa ibu nggak ngasih tahu berapa gaji suami ibu ke saya? Kenapa slip gajinya ibu tunjukkan di sini? Slip gaji suami ibu kenapa nggak ditunjukkan di sini? Untuk apa? Mau pamer? Nah, ya makanya untuk apa saya juga mendengarkan sesuatu yang nggak saya tanyakan. Karena pertanyaan Mas itu karena gini, bukan hal itu tentang agama. Percayalah, agama itu perbuatan aja ditunjukkan. Tak usah banyak ilmu. Saya nggak tanya itu, Bu. Saya nggak tanya itu. Begini loh, Bu. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, di mana di kitab ibu dasar keyakinan ibu kan dari kitab, betul nggak? Ya kalau gitu saya gini aja, undang aja pendeta saya dan sudah belajar. Kalau saya kan masih umat biasa. Masukkan pendeta ibu ke sini, undang pendeta ibu ke sini. Siapa namanya? Kami nggak suka berdebat dan nggak perlu agama itu gini-gini kan nggak usah. Dan Tuhan. Ya saya Kristen itu, Bu, menurut Yesus Kristen itu bukan agama menurut Yesus. Ibu kan bilang tadi agama. Kalau menurut pemerintah benar. Kalau menurut pemerintah betul Kristen itu agama menurut pemerintah. Tapi menurut Yesus itu nggak kenal Kristen. Nggak masalah mau bilang gitu Yesus nggak Kristen, tapi saya mengakui bahwa dia adalah Tuhan bagi saya gitu loh. Kapan Yesus pernah bilang Yesus adalah Tuhan? Kapan Yesus pernah mengaku Tuhan? Karena hidup saya satu damai sejahtera. Oh, karena itu kalau ibu jawab karena, pertanyaan saya harus kenapa? Saya nggak bertanya kenapa, tapi pertanyaan saya, di mana ayatnya Yesus mengaku Tuhan? Saya jujur aja ya Mas ya, tentang agama, maksudnya yang ayat, saya nggak banyak pelajarin. Jadi saya makanya itu, ibu saya kasih tahu bahwasanya sejauh ini ibu itu kena korban doktrin. Artinya bagaimana? Artinya gini, saya tegaskan. Yesus gak pernah mengaku Tuhan, tapi para pendeta mengakui bahwa Yesus Tuhan. Padahal Yesus gak pernah ngaku Tuhan. Sama sekali, satu kali pun Yesus sendiri tidak pernah berbicara aku adalah Tuhan, nggak pernah. Ya nggak tahu loh kalau soal itu. Yang penting saya kan hanya. Saya kasih tahu ibu saya kasih tahu bahwasanya Yesus itu nggak pernah. Saya sudah baca kitab ibu, sudah. Jadi bapak tertarik mau jadi Kristen? Jadi kenapa baca Alkitab saya? Loh, kenapa kok jadi Kristen wong Yesus nggak pernah ngaku Tuhan? Ayo.
Ayo. Gini, kita jangan terlalu membahas baik orang lain. Loh, kalau kita nggak mau ke Ibu situ. sendiri yang mengatakan tadi, Makanya ibu agama kan sendiri yang terbaik. mengatakan, ya ibu sendiri yang mengatakan bahwasanya agama Kristen, ya kan, agama kan, padahal Yesus sendiri tidak mengenal agama Kristen, gak kenal Yesus itu. Kayak mana Dan pun Yesus Bapak juga bilang, tidak pernah mengatakan Yesus, bahwasanya maksud saya dirinya ke sana, adalah nggak Tuhan. Nggak bisa loh Pak, saya yakinnya ke sana. Tapi Loh, saya bukan berarti mengatakan. Saya nggak tanya keyakinan, Bu. Ibu kok Makanya. nggak ngerti sih? Saya nggak tanya keyakinan loh, Bu. Jadi kalau bilang pun mana kitabnya, mana gininya tentang agama, intinya kan agama kan percaya aja. Di mana kita percaya kan gitu aja. Oh, berarti imani aja meskipun salah. Oke. Bukan salah, saya yakin. Oh, berarti Sampai benar. berdoa, Ya, sekarang saya tanya, yang Ibu imani itu tertulis di dalam kitab suci Ibu atau enggak? ada, tidak boleh datang ke surga kalau tidak melalui aku, Oke, katanya. pertanyaan saya, Ibu mengimani Yesus Tuhan enggak? Iya. Di Saya mana yakin. Yesus mengaku Tuhan? Ya karena dia melakukan mujizat banyak. Enggak, saya tanya ayatnya. Saya tanya ayat di mana ayatnya Yesus mengaku Tuhan? Kalau ayatnya kan dari awal udah aku bilang loh Mas, aku nggak banyak belajar, tapi saya lebih yakin ke sana gitu. Tapi semua agama Saya nggak tanya yakin. keyakinan, Bu. Dan saya Sekali nggak lagi menjebak mohon orang lain izin. tentang agama Saya lain. nggak tanya keyakinan, saya tanya ayat loh. Kalau Ibu memang nggak tahu ayatnya, saya kasih tahu, Bu. Saya kasih tahu gitu loh. Terus tahu Saya apa? kasih tahu bahwasanya di kitab Ibu itu tidak pernah ada yang namanya Yesus mengaku sebagai Tuhan, nggak pernah ada. Ya, karena nggak sombong, itu aja mungkin. Kok karena nggak sombong? Ini Tuhan loh. Kalau Tuhan nggak mengaku sebagai Tuhan, lalu siapa dia? Bukan, Tuhan itu saya sebenarnya sih mau mengatakan Tuhan tuh saya tuh berat membahas dia tuh. Enggak, saya nggak tanya itu, Bu. Pertanyaan saya, kalau Ibu bilang nggak sombong, ini bukan soal sombong dan tidak sombong. Pertanyaan saya, Anda tahu dari mana Yesus itu Tuhan? Tahu dari siapa? Ya saya yakin sama dia dan juga Saya kerja nggak tanya saya keyakinan sama dia. Ibu. Wah, gimana lah ini host? Kok keyakinan aja terus? Udahlah ganti yang lain, host. Agama itu kan ujung-ujungnya kan agama, keyakinan. Kita nggak pakai kayak yang lain-lain. Ujungnya kan keyakinan juga nya Mas. Oke. Oke. Udahlah, udah. Saya nggak bahas keyakinan, teman-teman ya. Saya tidak membahas keyakinan. Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak membahas keyakinan. Ya, kalau keyakinan orang itu nggak bisa diganggu gugat, teman-teman. Saya nggak tanya itu. Hak masing-masing betul. Ibu mau meyakini sendal jepit sebagai Tuhan sekalipun, itu bukan urusan saya. Saya nggak bahas keyakinan. Kok keyakinan yang dibahas gimana lah ini? Aduh, kacau. Silakan, host. Teman-teman, sebelum kita sambut tamu kita ada 4.700 orang, teman-teman. Naikkan like kita dulu, teman-teman. Ini nggak seimbang, baru 314 orang, 14 Suara kali. saya kecil nggak, host? Suara saya kecil. Kurang besar sedikit ya? Loh, kok bisa? Coba. Itu sih udah jelas, cuman kalau misalnya mau bisa ditambah sedikit lagi, besar udah. Oke. Oh, udah jelas kok. Please, double itu suaranya, Bang Erdi. Ya, oke. Udah aman. Serempak teman-teman, naikkan like-nya kita ada 4.800 ini. Banter Mas, nggih, matur suwun. Tapi izin dong, Bagus. Tenun. mumpung rame, boleh bantu nggak kejar 1.000 subscriber teman-teman? Iya, boleh. Ya, di-subscribe ya teman-teman, channelnya di Alfi Anugrah tuh. Ngelek. Ferry mau juga kenalkan channelnya, silakan Ferry. Nanti bahas iliurnya. YouTube saya. Tapi itu YouTube aku namanya Mualaf Ferry gitu. Mualaf Ferry Z itu YouTube aku. Oke. Oke, YouTube saya juga teman-teman 5.000 orang. Silakan yang mau aja subscribe. Jadi tadi saya live-kan ini saya live-kan sekarang di YouTube saya. Kalau mau melihat bagaimana cara diskusi teman, saya di YouTube saya khusus diskusi akademis ya teman-teman. Saya nggak mau yang nggak akademis.
Saya khusus diskusi akademis di apa YouTube saya. Namanya adalah Bang Ardi. Klik aja link yang ada di bio saya. Jadi klik bio TikTok saya, terus kemudian silakan di subscribe, gitu ya. Thank you 5.000 orang. Ya lanjut deh. Siapa dulu Bang Ardi? Lanjut deh, silakan. Silakan Bang Ardi disapa dulu tamunya. Ya hostnya lah, jangan saya lah. Abang nih. Kenapa jadi suruh Setardian yang menyapa hostnya? Iya, nggak apa-apa. Biasanya Bang Ardi rajin nyapa. Pak Kardo, selamat malam. Alfi tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Kenapa Alfi tadi kepental ya? Bapak selamat malam Pak. Bisa mendengar suara saya Pak? Jaringannya cuma satu ya. Kita lanjut lagi. Ini terlalu banyak, bingung juga milihnya. Yang muslim jangan naik dulu ya. Yang muslim jangan naik dulu teman-teman. Tadi Alfi tampilan YouTube kedengaran ya suaranya? Di Alfi langsung nge-lag, nge-stuck dia. Beneran. Yaudah, ntar aja. Yuk silakan. Disapa host, ada tamu host. Udah 6 aja, jangan. Udah cukup 6, jangan naikkan dulu yang lain. Ya, lanjut. Ricky, selamat malam. Belum. Ya, selamat malam. Bisa buka kameranya Ricky? Tidak bisa membuka kamera. Saya sudah bantu dari sini, tinggal dikonfirmasi melalui layar handphone Anda. Silakan. Ricky? Turunin aja lah kalau nggak bisa on cam mah. Safirin, selamat malam. Sebentar, saya masuk ke bio-nya dulu. Ini lama-lama kayak gini. Nonis ya. Safarin, selamat malam. Safarin bisa mendengar suara saya? Enggak ya? Kalau enggak kita turunin aja. Silakan. Korduso, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, malam Bapak. Bisa buka kameranya Bapak? Kita sudah bantu dari sini, tinggal dikonfirmasi di layar handphonenya Bapak. Ya, Iya, harus. harus buka kamera kah? Betul sekali Bapak. Silakan buka kameranya biar kita saling kenal ya. Karena ada berdiskusi dengan baik Bisa itu kah? kita Bisa, mungkin ya. kita dahulukan adabnya ya Bapak ya. Silakan dibuka kameranya. Satu kali lagi saya tanya Bapak bisa membuka kamera? Nggak bisa, udah turunin udah jam 11 juga. 4 doang. Udah ganti aja kalau nggak bisa. Ganti aja lah. Tempat ngopi ya Pak ya. Bapak nongkrong di situ lama-lama ngapain? Silakan dipilih Bang Ardi atau Alfi. Siapa yang silakan pilih? Gak ada yang milih ya? Apa nah ini nih si rese ini?
Ya mau bahas apa nih semuanya saudara-saudaraku yang ada di dalam ini? Buka dulu Yes. kameranya. Adek. Buka dulu kameranya. Ntar aku kasih tahu apa. Kita sudah bantu dari sini. Tunggu tinggal ya, soalnya dikonfirmasi gelap. bila Tunggu, handphone tunggu ada. ya. Jangan berbicara dulu. Buka dulu kameranya. Kamu itu bicara orang bicara, sabarlah. Oh ini. Gila kau. Hostnya dimarahin, ya ditendang lalu. Oke, ada lagi yang mau naik? Ayang anak rantau. Ini nonis. Untuk malam ini kita diskusi dua arah ya teman-teman ya. Jadi kita utamakan yang non saja dulu naik ke atas, yang muslimnya besok pagi ya. Sona, selamat malam. Sona. Aduh, kalian ini kalau yang itu yang jelas-jelas lah teman-teman. Kalian cari tempat yang nyaman, tempat yang aman. Aku iklan dulu teman-teman. Kita minum LPN kolagen dulu teman-teman. Untuk mencerahkan kulit ya, mengenerasi sel, menghilangkan keriput ya, mengencangkan juga ya teman-teman. Nah ini, tiap malam rutin minum ini teman-teman. Kita baru kenal, Apa lagi, gak usah Arya? nyindir. Ini mudah banget cara penggunaannya. Ini ya, iklan cara ini? konsumsinya. Iya iklan. Oh Ini supaya iya, awet iya. Aku muda, dikasih Bapak. lah. Jadi kalau misalnya Masa nggak dikasih aku? Kirim dong. ini supaya awet muda ini. Wah, Jadi walaupun usia parah. 40-an seperti terlihat masih 20-an. Kayak gitu, Parah, untuk padahal mengurangi kerutan wajah juga ya, mencerahkan kulit juga karena ini mengandung 5.300 kolagen teman-teman. Parah Ya, Pak dosen. itu sudah. Gak sampai ke Ya, rumah ya kita, udahlah, Pak dosen. kalau- Waduh. Udah lah. Langsung aja, ini koalisir siapa ini koalisir ini? Siapa yang naik? Kristen apa Islam ini? Kristen. Hah? Kristen. Ini yang equalizer itu. Tapi dia nggak bisa buka kamera bang. Loh, berani buka kamera gak, Bang? Nggak bisa, follower dia nggak cukup nih, baru 30. Nggak, udah turun aja kalau nggak bisa. Pak Teddy. Selamat malam Pak Teddy. Ya, selamat malam. Iya baik Bapak. Bisa buka kameranya Pak? Pak Teddy bisa buka kameranya Bapak? Ya, Ya bisa. silakan Pak. Iya. Ketutup ya? Ya, baru naik ini, belum ada simak dari tadi. Saya mau nanyakan aja Baik, tema sebelumnya pokok saya tanya bahasan dulu, ini Pak. tentang apa sih? Baik, saya tanya dulu, mohon maaf, izin. Bapak Muslim atau non Muslim? Non Muslim, Kristen ya? Baik. Katolik. Oke baik. Katolik. Oke langsung saja Oh, ke oh, Bang Katolik. Ardi. Silakan Bang Ardi. Ya, tadi saya membahas apakah Yesus kenal agama Kristen? Yang melempar pertanyaan ini abang kepada saya gitu. Iya, ini kan diskusi kita kan. Jadi yang saya masih dalam pertanyaanku ini, yang menyiarkan teman menayangkannya ini host sebagai hostnya itu aku yang jadi temanya ini Tuhan yang benar gitu. Itu temanya. Oh, mau bahas ini? Baik, saya jelaskan sedikit Pak. Baik, saya jelaskan dulu Pak Teddy. Di sini kita Siapa ruang ini diskusi. istilahnya untuk Ruang berdiskusi gitu.
Saya. Baik. Di sini kita ruang diskusi dua arah Pak Teddy. Jadi di sini temanya kita Tuhan yang benar. Dan saya juga tidak membuka ruang ya untuk kata-kata hujatan, hinaan, cacian, makian itu kita diskusi secara sehat sesuai data dan fakta, bukan hanya katanya atau asumsi liar. Seperti itu. Kita juga tidak mengizinkan mengkoreksi host maupun narasumber. Seperti itu ya Pak Teddy ya. Jadi kita di sini berdiskusi yang sehat dan memberikan edukasi kepada 2.600 orang. Seperti itu. Silakan Pak Teddy mau menanggapi terkait tema kita pada malam hari ini, Tuhan yang benar. Mau ditanya atau ditanya Pak Teddy? Silakan. Iya, saya Silakan diskusi Pak. mau bertanyakan, mau menanyakan gitu kepada hostnya, terutama istilahnya saya. Hostnya nggak ikut debat Pak. Hostnya nggak ikut debat. Pak Teddy, Oh, Pak begitu. Teddy, kita sesuai Ya. tema saja, kita tidak membahas di luar dari tema seperti itu. Oke. Baik. Jadi tema sekarang ini Tuhan yang benar, begitu. Iya. Itu temanya. Ya. Temanya sebagai- Tuhan yang benar tuh siapa? Oh, begitu. Jadi kalau saya sih, karena Tuhan itu yang benar, Tuhan itu siapa? Kalau saya sendiri, kalau Tuhan itu, itulah yang menciptakan langit dan bumi, dan itulah yang kami sembah. Tuhan itu, ya Tuhan itu satu. Namanya siapa Pak? Namanya Nggak bernama. Yesus. Hah? Yesus. Berarti Tuhan Yesus itu yang adalah- menciptakan. Berarti Yesus yang menciptakan langit dan bumi juga. Ya, Yesus itu adalah, dialah Allah. Enggak, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, Yesus itu yang menciptakan langit dan bumi. Iya, dia lahir ke dunia ini disebut dia Yesus, yang dan namanya itu sebenarnya itu Yofit Ofafe. Apa namanya di istilah bahasa apanya? Yod He Vav He. Ofafe. Begitu. Nah, Jadi saya tanya. begini Bang, sedikit saya itu istilahnya. Ya, pertanyaan saya. Yesus itulah yang menciptakan langit dan bumi atau bukan? Iya, Yesus itulah Allah. Oh. Berarti Yesus menciptakan langit dan bumi. Sekarang begini, pokok pembahasan kita di Lu enggak, pertanyaan saya memang- simpel. Pertanyaan saya simpel, Pak. Yesus menciptakan langit dan bumi, A iya, B tidak. Iya, Yesus menciptakan Oh ya, langit dan selesai. bumi. Selesai. Berarti iya ya. Iya ya. Ya. Oke. Yang menciptakan langit dan bumi itu kan Yesus kan turun ke dunia, betul nggak? Betul. Menjadi manusia, betul nggak? Betul. Ada rohnya, betul nggak? Betul. Yang disebut Yesus itu yang rohnya atau yang jasmaninya? Begini nih. Jadi kan Enggak, saya tanya simpel aja Pak. Simpel aja. Ini jawabannya nggak ada 2 detik. Yang jadi pencipta langit dan bumi ini apakah A rohnya atau B jasmaninya? Nggak ada 2 detik jawaban itu Pak. Oh, roh itu Loh, nggak ada itu 2 detik Pak. Yesus. Rohnya atau jasmaninya yang menciptakan langit dan bumi. Simpel aja. Ya jasmaninya lah. Oke, gitu loh, cepet gitu loh Pak. Jadi yang menciptakan langit dan bumi adalah jasmaninya, bukan rohnya, betul? Ya iya, karena rohnya itu. Oke, berarti jasmaninya Yesus adalah Tuhan, betul? Karena yang menciptakan langit dan bumi kan Tuhan, betul nggak? Tuhan. Betul kan? Nggak mungkin kan bukan Tuhan terus kemudian menciptakan langit dan bumi, betul nggak? Ya betul. Oke, berarti jasmaninya Yesus adalah pencipta langit dan bumi atau Tuhan, kan gitu? Begini Bang, abang itu bertanya memberikan saya 2 pilihan kan. Jadi sementara roh itu, ya ada. Jadi saya ngapa nih? Roh itu manusia dijadikan itu menurut rupa dan gambar Allah, maka dihembuskanlah nafas, itulah jadi roh. Enggak, pertanyaan saya, jasmaninya Yesus ini pencipta langit dan bumi bukan? Iya. Nah, Iya. gitu dong. Kan itu jawaban abang, bukan jawaban saya. Betul kan? Nah, oke. Tapi sedikit. Ya, Abang ini silakan. sedikit. Muslim apa Muslim? Saya Muslim dong. Oke, silakan. Oke, lanjut ya. Jadi jasmaninya Yesus adalah pencipta langit dan bumi atau Tuhan, betul kan? Iya. Jasmaninya ya, jasmaninya. Jadi yang mati di tiang kayu salib itu jasmaninya atau rohaninya, Pak?
Kalau yang mati di kayu salib itu jasadnya dan rohnya itu bangkit ke surga. Enggak, saya enggak tanya yang bangkit. Saya tanya yang mati. Yang mati itu jasmaninya atau rohnya? Jasadnya, Jasadnya. dagingnya yang mati. Rohnya itu hidup. Berarti kan tadi udah bilang Bapak, jasmaninya Yesus adalah pencipta langit dan bumi atau Tuhan, betul ya? Berarti yang mati di tiang kayu salib itu pencipta langit dan bumi? Iya, Oh, berarti Tuhan mati? mati, dagingnya mati. Iya, Tuhan. Dia- Dagingnya kan Karena dia Tuhan. sudah menunggu. Hah? Dagingnya Yesus kan Tuhan, jasmaninya Yesus kan Tuhan. Ah. Iya, Iya, berarti jasmaninya Yesus kan Tuhan. iya, Ya, berarti Tuhan mati. iya mati di kayu Pencipta salib. pencipta alam semesta kan cuma satu, betul nggak? Begini Mas, begini Bang, Abang tadi bertanyakan itu, jadi saya jawab. Tuhan Yesus itu mati di kayu salib menebus dosa-dosa umatnya manusia. Iya, kesimpulannya yang mati di tiang kayu salib itu, kesimpulannya yang mati di tiang kayu salib itu pencipta langit dan bumi, betul nggak? Iya, Tuhan yang mati itu Tuhan. Ya Tuhan yang mati kan, Ya. bukan manusia kan, Tuhan kan. Iya. Oh Tuhan, ya bagus, segitu dong. Saya kan senang dengarnya ya kan. Berarti dunia ini sempat kehilangan Tuhan selama 2 hari. 3 hari ya, 3 hari ya. Kehilangan Tuhan. Iya, kan mati. Bang, makanya setiap pertanyaan Abang itu antara Gimana sih? Abang bikin sama saya dua pilihan, iya atau tidak. Iya atau tidak kan begitu. Lah emang ada jawaban lain selain ya dan tidak? Saya tanya. Iya, jadi saya kayak mana saya Ada mau- nggak jawaban lain? Misal gini bang, misal gini. Saya tanya kepada abang, Yesus punya roh nggak? Ya punya roh lah. Nah, Yesus punya jasad nggak? Ya jasadnya itu di kayu salib. Nah ya, kan cuman ada 2. Kalau nggak jasad ya roh. Ya udah. Emang ada selain itu? Ada? Apa? Apa selain jasad, roh, terus apa lagi? Tidak ada. Lah iya bener kan cuma 2 berarti pilihan saya. Yang Abang bilang tadi kan dunia ini kehilangan Tuhan selama 2 hari. Kenapa kehilangan Tuhan selama 2 hari? Kan mati Tuhannya. Bang, Abang bertanya mati Tuhannya. Daging itu kan aku jelaskan tadi. Tuhan itu turun ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia. Maka dia rela disalibkan dan dia sendirilah yang memberikan dia dihukum. Dan Iya. Tuhan itu tidak bisa disentuh dan tidak bisa dimatikan. Loh, yang mati itu Tuhan bukan? Iya, betul. Lah ya sudah, berarti Tuhan mati. Kalau dia mati, gini Bang. Dia itu bangkit ke surga, bukan seperti kita manusia biasa ini. Loh, saya nggak tanya bangkitnya bang, saya tanya matinya. Saya Jadi begini. Bangkit Begini itu kan aja. di hari ketiga, betul nggak? Begini aja. Dalilnya Enggak, ada bangkit itu langsung di hari kita- keberapa bangkitnya? Gini aja. Pada hari Enggak, ketiga saya dia tanya bangkit itu hari keberapa? Di hari ketiga ia bangkit. Hari ketiga. Hari pertama udah bangkit belum? Ya belum lah Bang, udah dibilang. Hari kedua udah bangkit belum? Dalilnya berkubuka kita. Dalilnya Enggak. Hari kedua udah bangkit belum? Hari kedua udah bangkit belum? Perlu bukti enggak? Enggak. Saya hari kedua, dengarkan dulu pertanyaan saya. Hari Saya kedua nanya udah apa bangkit nih? belum? Pada hari ketiga dia bangkit, Bang. Oke, berarti pada hari kedua dan hari pertama dan hari kedua berarti belum bangkit kan? Ya belum lah Bang, udah disebut. Nah, di hari berarti ketiga. pada hari pertama dan hari kedua sempat kehilangan Tuhan kan? Tidak pernah kehilangan Tuhan Bang. Loh, lah katanya mati gimana sih? Nah, ya mati. Saya tidak pernah kehilangan Tuhan sampai detik ini. Astagfirullahaladzim, kok jadinya ke Bapak ini kan yang ditanya pada proses penyalipan, Pak. Saya ngapain tanya Bapak? Saya nggak tanya soal Bapak itu kehilangan Tuhan apa enggak. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya pada saat proses penyalipan dan 3 hari kemudian dunia ini sempat kehilangan Tuhan selama 2 hari, betul atau enggak? Tidak ada pernah kehilangan Tuhan selama 2 hari. Lah katanya bangkitnya di hari ketiga. Lah, Tuhan itu
Bang, Eh, hidup kekal. Duh, Tidak akan bisa katanya mati. mati. Katanya mati, sekarang hidup kekal gimana sih? Gini aja, biar aku buka dari itu menjelaskan bahwasanya Pak Teddy, biar kamu mohon maaf. Iya. biar kita paham. Pak Teddy, Bang Ardi, maaf, izin saya potong. Alfi, kalau mau istirahat silakan, Dek. Iya, Alfi izin turun Pak dosen ya. Mau Oke, rehat. Dek. Siap, makasih, Dek. Makasih teman-teman. Yuk, sama-sama, Dek. Di bawah. Ya, Ya, makasih Pak Disa ya atas waktunya. Assalamualaikum Ya, ya, ya. ya, sehat selalu Ya, ya. Alfi ya. Selamat Pamit istirahat. Pak Teddy. Pak Teddy juga pamit ya Pak Teddy ya. Sama bang ini. Oke. Ya, lanjut ya, Pak. Assalamualaikum. Tadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak bilang Tuhan mati. Sekarang Bapak bilang Tuhan hidup kekal. Yang benar yang hidup kekal atau yang mati? Loh, saya katakan, sudah saya terangkan, yang mati itu, yang disalibkan itu Tuhan itu sendiri, dan yang mati itu, itulah dagingnya daripada Tuhan tersebut. Lah iya, berarti Tuhan mati kan? Tapi tidak seperti yang bilang Tuhan itu kehilangan, dunia ini kehilangan Tuhan selama 2 hari. Tidak Enggak, ada yang kita benar kait, itu, ada di yang bumi. benar yang mana? Yang benar yang mana? Tuhan mati atau Tuhan hidup kekal? Yang benar yang mana? Begini bang, Enggak, jawab dulu pertanyaan saya. Jawab dulu pertanyaan saya. Jangan begini. Jawab fokus pertanyaan saya, fokus dijawab. Yang benar itu Tuhan mati atau Tuhan hidup kekal? Yang benar yang mana? Ya. Tuhan mati di kayu salib, kan sudah saya jelaskan. Ah, berarti Tuhan bukan hidup kekal ya. Sepakat ya? Lah, hidup kekal. Loh, Saya buka dalilnya. Katanya mati. Gimana sih? Kalau abang bertanya sudah mati, maka akan saya jawab, dengarkan. Kenapa dia mati begitu? Loh, lah iya, kesimpulannya kalau pernah mati, saya pakai bahasa pernah mati ya. Kalau pernah mati, apakah dia kekal? Gini bang, Enggak, jawab dulu. Saya nggak suka diginikan. Saya sukanya itu ketika ada orang tanya itu dijawab. Jangan gini tapi nggak menjawab. Jangan. Pertanyaan saya, Iya. pertanyaan saya, pertanyaan Ini saya, saya jawab. pertanyaan Ini saya saya, pertanyaan saya, Tuhan Anda hidup kekal tidak pernah mati atau pernah mati? tidak pernah mati. Tidak pernah mati. Berarti yang mati bukan Yesus kan? Dagingnya yang di kayu salib. dia Dagingnya tidak Tuhan pernah- kan? Dagingnya Tuhan kan? Mana yang saya? Aduh. Saya buka dalilnya aja. Biasanya Enggak, dagingnya mati enggak? Daging Tuhan nih mati enggak? Bang, kalau saya Bingung ini lah. aja, saya buka dalilnya, saya buka yang Saya yang sudah sesuai. tahu semua dalilnya, sudah tahu saya semua dalilnya. Sudah saya baca semua. Saya sudah tahu, sudah saya baca semua. Gitu. Pertanyaan saya sekarang ke Abang, apa perbedaan pernah mati dan hidup kekal? Apa perbedaannya? Dia hidup kekal itu tidak pernah, istilahnya tidak pernah mati dan dia abadi, tidak Nah, sama kalau dengan manusia kalau biasa. pernah mati apa? Kalau pernah mati apa definisinya? Pernah mati? Kan saya jelaskan. Enggak, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, definisi pernah mati itu apa? Memang betul yang abang bilang itu definisi mati ya mati. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Saya tanya apa definisi pernah mati? Kurang paham bang. Kalau kata-kata berdefinisi seperti itu, makanya tadi aku sebut itu aku bilang tadi kurang memahami apa. Tapi namun setiap Tapi ucapan namun tapi, bang, yang Ya. namanya pernah mati itu bukan hidup kekal. Karena hidup kekal itu definisinya pasti tidak pernah mati. Betul nggak? Betul nggak? Sekarang saya tanya ke abang pernah mati nggak? Oh, Saya tanya ke abang umurnya berapa sekarang? seperti ini dia. Enggak, saya tanya umur berapa? Umurnya berapa abang? 40. 40. Selama 40 tahun, abang pernah mati nggak? Ya belum pernah mati lah. Nah, berarti belum pernah. Nah, pertanyaan saya, Yesus ini pernah mati atau hidup kekal? Gimana kamu jelaskan?
Gimana aku menjelaskan Bang ya? Memberikan sama saya. Abang gimana lah ini abang ini? Dia bertanya begitu saya buka dalilnya aja langsung. Jadi di kitab saya sudah jelas diterangkan. Jadi saya itu tidak bisa berkomentator melalui mulut saya harus buka dalilnya, memang dalil itu ada. Jadi saya balik nanti bertanya sama abang, buka dalilnya gitu loh. Iya, saya tahu. Saya ingin konfirmasi dulu. Yesus itu kesimpulannya pernah mati atau hidup kekal? Yang mana yang benar? Saya berargumen secara mulut Bang. Jujur, saya tidak bisa. Saya buka langsung kitab aja. Dalilnya Gak apa-apa. Berdasarkan kitab yang pernah Bapak baca, Yesus itu pernah mati atau Yesus itu hidup kekal? Aduh, makanya Bang, saya menerangkan. Iya, berdasarkan kitab yang Bapak baca itu loh, Pak. Saya bacakan aja dalilnya biar jelas gitu. Udah silakan lah. Ya udah. Aduh, susah kali Pak muter-muter. Silakan Pak, silakan. Nah, jadi butuh dalilnya aja gitu. Jadi saya terangkan karena argumen. Ya silakan Pak. Udah langsung bacakan Pak. Abang ditanya tadi, abang tanyakan tadi. Saya buka ini di kitab ini. Lagi abang mau bacakan apa barusan? Kacau kali, Loh, tapi yang barusan abang tanyakan. Lah abang mau bacakan apa? Katanya mau bacakan dalilnya. Apa yang mau dibacakan? Ya pertanyaan abang. Apa pertanyaan saya? Berargumen itu tidak paham. Dalilnya gitu loh. Iya, pertanyaan saya apa? Iya. Ya apa pertanyaan abang? Iya, pertanyaan saya apa, Pak? Pertanyaan saya apa? Begini deh, saya berargumen sih kurang paham seperti saudara-saudara ataupun teman-teman yang sekalian ya. Saya itu enggak, saya nggak tanya itu, Pak. Ya Allah, susah kali, Maksudnya saya minta maaf saya. Gini, saya tidak bersekolah tinggi, jadi berargumen itu secara ibaratnya mulut gitu, apalagi mengenai tentang seperti ini nggak bisa langsung saya datanya aja langsung gitu maksud saya. Berargumen saya. Ya udah silakan baca datanya, baca datanya. Ya udah bacain. Kalau memang pertanyaan abang itu apa, lalu saya buka gitu. Kalau namun saya boleh diturunkan. Saya berargumen itu jujur aja. Enggak baca aja, nggak usah diturunkan. Enggak, baca aja Pak, baca aja dalilnya, baca aja. Silakan baca. Apa pertanyaannya Bang? Mengenai apa? Oke, pertanyaan saya ulangi ya. Berdasarkan kitab suci abang, Yesus itu pernah mati atau hidup kekal? Yang mana? Yes, udah saya jawab ya. Saya jawab ya Bang ya. Butuh jawaban kan? Iya silakan Pak Teddy. Iya. Butuh jawaban enggak? Iya silakan Pak Teddy. Pertanyaannya, oke Pak Teddy pertanyaannya. Iya butuh jawaban Pak. Aduh muter-muter kayak kipas angin. Jawaban Pak Teddy, pertanyaannya Pak Teddy bisa jawab atau tidak? Kalau Pak Teddy tidak bisa jawab bilang. Yesus mati di kayu salib menebus karena dosa-dosa manusia. Dia rela disalibkan dan dia bangkit di hari ketiga, naik ke surga. Yesus turun ke dunia ini oleh karena dosa manusia ditebus dengan darahnya yang suci. Itulah dia jawaban daripada abang itu tadi. Yesus mati. Itulah jawabannya. Berarti Yesus bukan hidup kekal ya, tapi pernah mati ya? Ada lagi Bang, ada lagi tuh ayatnya, istilahnya ada lagi tuh pembentukannya ke situ. Oleh hidup kekal. Ini kenapa sih kok susah kali? Kenapa kok susah kali Bang? Kenapa ini host? Kenapa harus terjadi padaku? Kenapa host ini host? Kenapa kok harus terjadi padaku yang seperti ini? Kenapa? Kenapa teman-teman di bawah? Kenapa coba? Kenapa harus terjadi dan menimpa? Bantu dulu subscribe channel YouTube saya teman-teman. Ini tampilannya seperti ini. Nanti dulu lah, balam. IBH ya teman-teman ya. Silahkan di subscribe dulu teman-teman. Di link bio saya juga ada. Jadi masuk aja ke bio saya, klik linknya teman-teman. Langsung masuk ke sana ya. Ini baru 351 teman-teman. Jadi capaikan 1000k teman-teman. Silakan teman-teman dibantu dulu. Nanti dulu host.
Beh. Malah nanti dulu sponsornya. Kalau udah selesai baru sponsor lah. Abang, ya apa-apa lah. Ya udahlah, ya udahlah, udah ngalah. Ya udah, oke siap tuh di bawah, oke siap, ya udahlah, oke. Oke ya. Sekarang Lanjut, Bang Ardi. pertanyaan saya kepada Pak Teddy sekarang. Yesus itu pernah mati atau hidup kekal? Jawabannya. Kan saya sudah jawab tentang mati, sudah pernah mati, sudah saya jawab. Ya berarti kan? pernah mati kan? Pernah mati kan? Sudah saya berikan jawabannya kan. Yesus Ya mati berarti nggak tidak hidup bisa kekal kan? Berarti Yesus tidak hidup kekal karena Yesus pernah mati kan? Betul kan? Aduh, balik lagi. Yesus mati di kayu salib itu, yang ada di kayu salib itu dagingnya bang, bukan rohnya ikut mati. Dagingnya Yesus kan Tuhan. Lah, iya. Sekarang Ya sudah berarti ada Tuhan dua. mati. Kesimpulannya Tuhan mati kan gitu. Pertanyaan Anda itu sudah ada dua. Duh, kok Yesus sudah ada mati dua gimana sih? Pertanyaan Yesus saya mati dari dengan tadi, di kayu salib. Anda tadi sudah mengatakan bahwasanya pencipta alam semesta itu mati atau Tuhan itu mati. Anda sudah mengatakan. Saya tanya, yang jadi Tuhan yang mana? Yang rohnya atau yang jasmaninya? Anda bilang yang jadi Tuhan yang jasmaninya, yang rohnya bukan Tuhan. Kalau itu seperti itu abang maksud tadi, rohnya dengan jasmaninya itu ya satu. Apa dengan Nggak yang terpisah. dengan kita? Nggak Dengan terpisah. Kita jadi Berarti rohnya Yesus Tuhan. roh itu roh Yesus itu siapa? Itu Enggak, saya dengan tanya, kita yang tanya, rohnya Yesus ini Tuhan atau bukan? Saya tanya. Saya susah kali, Bah. Saya tanya, Bang, rohnya Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Silakan. Ya Tuhan lah bang. Abang Tuhan, bertanya, oke, yang mati di kayu salib. stop. Nah, jasmaninya Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya jasmaninya Tuhan. Tuhan, berarti ada Tuhan yang Jasmaninya. tidak berarti ada Tuhan yang tidak kelihatan, yaitu berbentuk roh, dan ada Tuhan yang kelihatan berbentuk daging, betul? Siapa bilang begitu? Tak ada di kitabku seperti itu. Loh, Anda barusan ngomong Tuhan. Jasmaninya Yesus Tuhan nggak? Tuhan. Rohnya Yesus Tuhan nggak? Tuhan. Nah, lah roh Pertanyaan kelihatan Anda nggak? itu, Saya tanya. Yesus Saya tanya mati. sekarang, roh kelihatan nggak? Saya tanya, roh kelihatan nggak? Kalau roh tidak ada kelihatan. Tidak Bang. kelihatan, tidak kelihatan kan? Nah, Iya. kalau jasmani kelihatan nggak? Kelihatan ya kan? Ah, Itu kelihatan. jasmaninya. Ah, rohnya Ya. Yesus Tuhan nggak? Rohnya Yesus. Rohnya Yesus ya Tuhan. Tuhan. Jasmaninya Yesus Tuhan nggak? Ya dagingnya Yesus. Iya jasmaninya Yesus. Tuhan. Ya. Nah, Tuhan. Berarti ada Tuhan yang berbentuk roh, ada Tuhan yang berbentuk jasmani, betul nggak? Tidak. Loh, Di kitab saya tidak ada. hostnya gini kasih ketawa lah host pengertian gitu loh. Iya. Ini hostnya ini. Tak ada seperti yang tertulis dalam kitab saya itu Tuhan itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Tak ada, Loh. makanya saya itu mentiadakan tidak ada. Nah kan Anda Seperti sendiri yang bilang, Anda sendiri Bapak sendiri yang mengatakan rohnya Yesus Tuhan, jasmaninya Yesus Tuhan. Anda sendiri yang bilang, bukan saya. Berbalik aku bertanya sama abang. Enggak, jawab dulu pertanyaan saya. Tadi Anda bilang rohnya Yesus Tuhan, betul nggak? Anda bilang gitu tadi, betul nggak? Betul nggak? Ah, rohnya Yesus kelihatan nggak? Rohnya Yesus kelihatan nggak? Ya tidak lah, rohmu Ah, yang nggak kelihatan ini, yang nggak kelihatan ini Tuhan kan? Tuhan. Tuhan. Lah jasmaninya Yesus ini kelihatan nggak? Namanya jasmani ya daging. Ah, Ya, oke, jasmaninya Yesus Tuhan nggak? ya jasmaninya dagingnya Yesus ya kelihatan. Ya Tuhan nggak? Tuhan bukan? Itu jasmaninya Ya Tuhan bukan? bukan.
Gimana sih? Ya kalau Nah, Tuhan itu bukan punya jasmaninya Tuhan. ini. Iya jasmaninya Tuhan. Iya. Kacau amat. Kenapa Kenapa kok gugup Jasmaninya gitu, Pak? Tuhan. Kenapa kok gugup gitu, Pak? Oke, jasmaninya Yesus Tuhan. Tidak gugup karena Iya, tidak gugup, yang ya Anda udah, nggak pertanyakan apa-apa. saja ya. Iya, Sama jasmaninya saya Yesus jawab. Tuhan ya. Berarti jasmaninya Yesus Tuhan, betul? Jasmaninya yang di kayu salib Tuhan. Tuhan. Rohnya Yesus Tuhan nggak? Tuhan. Lah, rohnya Tuhan. Ah, oke. Bukan Berarti Tuhan. ada Tuhan, Rohnya ada Tuhan. Tuhan yang berbentuk roh, yaitu rohnya Yesus. Ada Tuhan yang berbentuk jasmani, yaitu jasmaninya Yesus atau badannya Yesus, betul nggak? Itu kan pertanyaanmu nanti kamu bilang 2 kan? Betul nggak? Betul Tuhan dulu, betul nggak? 1. Loh. Yang satu yang mana? Yang jasmani atau yang roh? Saya tanya. Aku bilang kan yang kalau yang tidak nyata. Kalau satu, Anda bilang. Sekarang pertanyaan saya, ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Apa dimarahin istrinya? Aduh, dimarahin istrinya pula, bah. Aduh. Pak, Begini bang. Pak, dengar nggak suara saya? Kalau saya bayangkan Suara saya kedengeran nggak? Kedengaran. Saya kasih Kedengaran. contoh dulu sama kamu. Ah, Saya kasih contoh dulu sama kamu. Hah? hah? Sekarang mangga itu bagus nggak? Mangga bagus nggak? Loh, itu kalau saya bikin umpama bang. Contoh, Kok mangga perumpamaannya, Pak? Hostnya kalau ketawa jangan ketawanya. Kemana ketawanya? Ketawanya mana? Pencet dong. Pencet. Nah, gitu dong. Itu loh. Karena saya nggak ada sound cut ya. Jadi gini, Pak, dengerin Pak ya. Bapak dengar suara saya kan? Bapak mengatakan rohnya Yesus Tuhan. Bapak juga mengatakan jasmaninya Yesus Tuhan. Pertanyaan saya, ada berapa Tuhan? ya Tuhan aku satu lah. Ah, yang mana? Yang rohnya atau yang jasmaninya yang Tuhan? Tuhan Yesus yang jelasnya. Enggak, saya tanya yang rohnya atau yang jasmaninya? Kalau ada jasmaninya nggak mungkin nggak punya roh. Enggak, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, rohnya Yesus Tuhan, jasmaninya Yesus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu kan gitu. Betul kan? Tuhan saya satu. Ya, yang mana yang Tuhan? Yang rohnya atau yang jasmaninya? Beh, sinyal dia jelek. Oke teman-teman, sambil menunggu sinyalnya Pak Teddy berjalan dengan lancar teman-teman, kita ada 4.900 orang. Naikkan dulu like-nya teman-teman. Ini baru 500k ini, nggak seimbang dia. Ayo Jadi tap naikkan layar teman-teman. 779 teman-teman, naikkan 779. Tap layar ya. Oke, Pak Untuk Teddy masih saudara-saudara monitor nggak? temanku, naikkan dulu 779. Apa? Pak Teddy masih monitor nggak Pak Teddy nih? Pak Teddy? Pak, gimana Pak mangganya? Kok bisa gitu ya? Kenapa harus terjadi padaku ya teman-teman ya? Kenapa gitu loh? Kenapa kok malam ini aku mendapatkan lawan diskusi yang luar biasa gitu loh? Kenapa gitu loh? Aduh. Teman-teman yang ingin melihat kekonyolan barusan, silakan lihat di channel Bang Ardi ya. Ada di channel YouTube saya. Caranya adalah klik profil saya. Ini diklik nih, gambar saya diklik. Lalu masuk di bio saya, di bio TikTok saya, langsung aja di situ. Ada link untuk ke YouTube saya, langsung di subscribe. Sekarang ini saya live, lihat aja di situ banyak yang komen tuh. Terus sabar Bang Ardi di YouTube. Assalamualaikum teman-teman di YouTube. Sehat selalu antum semua ya. Masya Allah, syukran yang udah menemani saya dari tadi. Ya di YouTube ya teman-teman. Subscribe channel YouTube saya. Bang Ardi itu nama channel YouTube saya. Aduh, ini lagi. Aduh, makin stres aku, bah. Ini sama hostnya. Kenapa Bang Ardi? Kenapa Bang Ardi? Memang dia pernah naik? Kenapa Kak? Takut? Takut ya Bang? Aduh, bukan takut. Iya takut kan? Ditanya apa, jawabnya apa. Coba sekarang saya tanya. Nah, kalau nggak percaya nih, sekarang saya tanya. Rohnya Yesus Tuhan bukan? Sekarang saya tanya. Rohnya Yesus Tuhan bukan?
Yesus adalah Tuhan, kakak. Enggak, saya nggak tanya Yesus. Saya tanya rohnya Yesus. Kan rohnya Yesus sendiri. Tidak Rohnya Tuhan. Yesus Tuhan, iya. Rohnya Yesus ini statusnya Tuhan atau bukan Tuhan? Rohnya. Tuhan. Dia adalah Tuhan. Tuhan dan Jasmaninya juga Yesus, manusia. jasmaninya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia, kakak. Jadi dia Bukan adalah Tuhan. dan dia adalah manusia. Enggak, jasmani. Saya nggak tanya rohnya ya. Kan rohnya udah dijawab tadi. Rohnya Yesus adalah Tuhan, kan gitu. Ya. Nah, kalau jasmaninya Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Firman yang menjadi daging. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya ulang lagi ya kan. Pertanyaan saya, jasmaninya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Kemanusiaannya, manusia. Kemanusiaannya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan Yesus adalah Tuhan. Kemanusiaan Yesus yang saya tanya. Kemanusiaan Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Kakak, yang kita orang Kristen Nah, percaya kan? Dibilangin juga, Yesus muter-muter. adalah Tuhan dan manusia. Iya, saya tanya sekarang. Saya tanya. Jangan Kemanusiaan paksakan Yesus, untuk kemanusiaan Yesus tidak ini, percaya itu. sabar. Ya. Kemanusiaan Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Dia adalah Tuhan dan dia Tuhan, juga stop. Iya. Udah, stop. Berarti rohnya Yesus Tuhan, Iya, kemanusiaan rohnya Yesus juga Tuhan, betul? adalah Tuhan. Ya, karena Yesus adalah Tuhan. Sabar dulu. Kesimpulannya adalah rohnya Yesus Tuhan, Ya. jasmaninya Yesus juga Tuhan, betul? Iya, Yesus Nah, adalah pertanyaan Tuhan. saya, ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan maksudnya? Jasmaninya Yesus Tuhan, betul? Ya. Rohnya Yesus Tuhan, betul? Ya. Rohnya Yesus kelihatan nggak? Enggak kelihatan. Jasmaninya Yesus kelihatan nggak? Kalau jasmani kelihatan. Nah, berarti ada Tuhan yang kelihatan dan Tuhan yang tidak kelihatan. Tuhan yang tidak kelihatan adalah roh, Tuhan yang kelihatan adalah jasmani, betul? Salah. Kak, aku tanya. Salah pula. Ya, kan muter lagi kan? Tuh, Kakak Ardi. rohnya Ketawanya Kakak telat Ardi- terus hostnya. Rohnya Kakak Ardi adalah Ardi enggak? Enggak, saya tanya Tuhan, bukan saya tanya. Bukan, enggak, jawab dulu. Jawab dulu pertanyaan saya. Enggak bisa jawab dulu. Jawab dulu pertanyaan saya. Rohnya Yesus Tuhan bukan? Saya tanya, rohnya Yesus Tuhan bukan? Itu satu. Sabar. Rohnya Yesus Tuhan bukan? Diri dari tubuh, roh dan jiwa. Kan tetap Sabar dulu. Rohnya Yesus Tuhan bukan? Tuhan, Kakak. Yesus sendiri adalah Tuhan. Kak Kenza sudah tahu peraturan di sini kan, bahwasanya tuh Ya. kalau ditanya itu yang dijawab, nggak usah mutar ke sana mutar ke sini, Iya, Kak. aku jawab, supaya Kakak. nggak bentrok-bentrok ini. Kalau misalnya kalian Bang Ardi ngomong, Kak Kenza ngomong, siapa yang mau didengar? Jadinya 5.300 orang ini nggak bisa dengar dengan baik, karena tuh nanti Bang Ardi ngomong, Kak Kenza ngomong, Bang Ardi ngomong, Kak Kenza ngomong. Jadi tuh nggak kedengaran jelas apa yang kalian omongkan. Dan juga kalau kakak ditanya, kakak jawab aja apa yang ditanya. Sebaliknya Bang Ardi juga gitu. Ya gitu. Jadi jangan muter-muter lagi, Kak Kenza. Ya, Bang Ardi yang Sepakat ya? muter-muter. Kakak sepakat dulu dengan peraturan ini. Sepakat. Oke, silakan dilihat Bang Ardi. Ya. Saya itu tidak akan bertanya lagi ketika pertanyaan saya sudah dijawab. Pertanyaan saya simpel. Rohnya Yesus Tuhan bukan? Iya Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Jasmaninya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Jasmaninya adalah Tuhan, dia adalah Oke, Tuhan. stop. Tenang dulu, tenang. Sabar, tenang. Oke, tenang. Oke. Tarik napas, keluarkan perlahan, oke? Rohnya Yesus adalah Tuhan, jasmaninya Yesus adalah Tuhan, betul? Ya, betul. Nah, rohnya Yesus kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Berarti ini Tuhan yang tidak kelihatan, betul? Aku tanya dulu ya, Kakak. Kan mulai kan dibilangin juga rohnya Yesus ini Tuhan yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Nah, saya Aku jawab. Rohnya kan? Kakak kelihatan nggak? Nah, itu. Kenza, Rohnya silakan. Kakak kelihatan nggak? Silakan berbicara. Oke ya, kan Kakak bilang tadi toh, kalau roh Tuhan berbeda, Tuhan adalah Tuhan, terus Tuhannya dua, enggak. Kakak juga kan terdiri dari manusia, tubuh jasmani dan roh. Tapi tetap satu Ardi kan? Gitu kan? Bukan ada dua Ardi kan? Stop. Tetapi tetap satu. Pertanyaan kan? saya belum terjawab. Seperti Pertanyaan saya belum terjawab. Pertanyaan saya, rohnya Yesus ini kan Tuhan, betul? Iya. Aku Kelihatan jawab. nggak ini roh ini? Kelihatan nggak?
Nggak kelihatan sama dengan Berarti ini Tuhan, ini Tuhan yang tidak kelihatan, betul? bukan Tuhan tidak kelihatan, tapi kan rohnya. Iya kan? Iya kan? Rohnya ini kelihatan nggak rohnya? Rohnya kelihatan nggak rohnya? Roh Kakak Ardi kelihatan nggak? Oh enggak, jawab dulu pertanyaan saya. Nah, kan muter-muter kan? Inilah kalian kalau ditanya selalu muter-muter. Makanya kenapa saya sejak awal tadi udah bilang. Ya ketemu ini lagi, Pak. Kacau kali jadi debat kusir kan. Ya memang gini. Aku jawab kok Kak. Apanya jawaban apa? Jawaban apa? Anda bilang Anda sendiri yang mengatakan bahwasanya rohnya Yesus. Dengerin dulu, dengerin. Anda dengerin. Anda yang mengatakan rohnya Yesus adalah Tuhan, Iya betul? benar. Nah, kelihatan nggak? Nggak kelihatan sama dengan. Nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya Tuhan kan tidak. Tuhan. Berarti Tuhan ini adalah Tuhan yang tidak kelihatan, betul? Kakak kan di Betul dalam nggak? tubuh manusia Betul itu nggak? ada roh. Betul? Enggak. Jawab dulu. Betul nggak? Ah kan, muter-muter dah lah. Males saya. Muter-muter loh. Aku jawab. Kakak nggak ngerti. Ya nggak. Saya aman ya, teman-teman, tangannya nggak ada nurunin ya. Kacau. Sudah seperti kita sampaikan teman-teman, bahwasanya di sini kita mau diskusi bukan mau berdebat ya. Kacau. Ditanya apa, jawabnya apa? Siapa yang bilang Ardi? Ini. Ardi turunkan loh, Rizwan Pratama. Naik aja Bang Rizwan. Naik aja. Naik aja Bang. Yang minta saya turun, Ardi turun. Oke, Alfa. Kalau Bang Ardi nggak bisa jawab pertanyaan kamu baru turunkan Bang Ardi gitu. Alfa naik ya. Yang minta saya turun silakan naik. Nah, oke, Alfa, silakan. Anda menyuruh saya turun, betul? Betul? Ricky, selamat malam Ricky. Di atas diem dia. Ricky, selamat malam Ricky. Ricky bisa buka kamera tidak? Bisa merespon saya atau tidak? Kalau nggak ada respon, kita turunkan kembali ya Ricky. Udah diturunkan. Ini lihat Guru Tobing. Silakan naik. Alfa tadi nyuruh saya turun nggak? Ya udah, Ricky turun ya. Nyuruh turun ya. Kamu Kristen? Buka dulu kameranya Alfa. Kamu buka Kristen? dulu kameranya. Aku Katolik, Bang. Oke. Ya, siapa Kamu Katolik ya. Kalau kamu bisa membuat saya, ya kalau kamu bisa dengerin ya. Kalau kamu bisa menjawab pertanyaan saya, saya turun sekarang. Berani? Buka kameranya dulu Bang Ardi. Berani nggak? Berani nggak? Kalau kamu bisa menjawab pertanyaan saya detik ini turun. Host diingat-ingat, turun sendiri dia. Ya, nggak mau buka kamera dia, karena aku di sini suruh dia buka kamera kan, jadi dia nggak mau buka kamera, turun diri. Takut dia. Kamu hanya yang berani turun sendiri dia. Turun sendiri, aku nggak ada turunin. Turunin. Giliran di atas diem. Ayo coba, yang minta saya turun naik ke atas, minta permintaan, coba ketik di bawah. Saya Bang Ardi pengen naik. Nah, gitu, silakan. Nah ini gerakan monyet ini mana ini? Udah. Nih kau naik gerakan monyet. Cuman pastikan mereka buka kamera dulu Bang Ardi. Iya. Pastikan mereka apa. Ayo silakan. Aku ya. Oke teman-teman, aku udah jambak si gerakan monyet dan dia nggak mau. Nah ini, kau menyuruh saya turun, betul? Betul nggak? Iya benar. Kau Kristen atau Islam? Kameranya buka dulu kameranya. Kau Kristen atau Islam? Saya Kristen. Oke. Kalau kamu bisa menjawab pertanyaan saya, sabar Ros. Kalau kamu bisa menjawab pertanyaan saya turun sekarang juga. Berani nggak? Yakin. Berani? Berani. Oke. Siapa nama penulis Kodeks Sinaiticus? Jawab. Kenapa? Siapa nama penulis Kodeks Sinaiticus?
Ayo. Itu pertanyaan di agama mana ini? Kau nggak tahu kodeks sinetikus? Ayo. Pertanyaan kamu di agama mana? Lo Kristen, kodeks sinetikus itu adalah kodeks tertua, manuskrip tertua yang dimiliki oleh Kristen, ditulis pada pertengahan abad keempat. Pertanyaan saya, siapa nama penulisnya? Jawab. Jawab. Udahlah. Ayo. Nah, bagus. Yang kayak gitu tuh loh, kualitasnya yang minta saya turun, Ardi turun itu yang kayak gitu kualitasnya. Itu kalian itu. Giliran ditanya. Tadi hostnya itu teman-teman, itu saya dikasih tahu sama di Alfi ya, di Lisa ya. Yang tentang itulah saya intinya saya tadi pas waktu masih dalam perjalanan jadi belum bisa naik dari tadi teman-teman, mohon maaf ya. Harus pas bisa naik itu pas waktu saya udah sampai, ini udah sampai teman-teman, nah aku bisa naik gitu. Jadi kalau kalian memang merasa sanggup di atas dan menggantikan saya, misal ada muslim yang lebih berkompeten, monggo silakan naik, nggak apa-apa. Gak ada masalah. Oke, baik. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi untuk narasumber-narasumber yang di atas itu pilihan saya teman-teman. Itu pilihan saya dan orang-orang ini itu orang-orang yang berkualitas, tidak sembarangan. Tidak semua orang itu bisa naik di atas room Dayak Kalimantan Mu'alaf ini teman-teman. Jadi memang orang-orang yang sudah saya pilih orang memang ahli di bidangnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi ada yang muslim bilang turun dan lain sebagainya, pastikan dulu teman-teman bahwasanya kalian sudah melewati seleksi dari saya sendiri seperti itu ya teman-teman ya, dan menggantikan posisi Bang Ardi saat ini seperti itu. Oke, silakan dilanjut Bang Ardi kalau misalnya mau milih kamu, silakan. Ya ini aku milih-milih nih, makan malam ini kenapa nggak bisa dijambak ya? Wah ternyata Bani Taiping gua bisukan lah. Bani Taiping ternyata. Oke, siapa yang minta naik? Silakan. Pangeran Sejati itu boleh juga Bang Ardi. Kalau Bang Pangeran Ardi Sejati mau. mana? Pangeran Sejati yang profilnya gambar TikTok. Kristen itu ya? Si. Lisa soalnya nggak bisa jambak-jambak orang, nggak tahu jambak-jambak. Pangeran Sejati, dia minta naik nggak? Cuman dia typing aja sih dari tadi. Kayaknya paling banyak lah dia typing di bawah. Oh gitu. Coba mana naik pacarku. Saya mau naik. Oke, ini. Ya. Tapi buka kamera ya, naik langsung buka kamera ya teman-teman ya. Open cam ya. Open cam dulu Bang. Kalau nggak buka kamera langsung turun aja. Soalnya jangan merusak apapun ya. Ya, open cam Bang. Halo, selamat malam Bang. Malam Bang. Dari Kristen atau Islam? Musik mau busai kumpul. Hah? Apa? Paretap, selamat malam Paretap. Ya, baik. Paretap. Baik. Iya, selamat malam. Tadi ini Abang Jambak ya Bang ya? Bang Ardi? Ya, gimana? Ini Abang Jambak. Aku jambak beliau. Oke, baik. Paretap, tadi ada taping apa memang di bawah? Sampai di jambak Bang Ardi? Saya mau naik. Soal tadi saya dengar pertanyaannya agak lain dan pertanyaannya juga. Oke, baik. Berarti Bapak yang mau naik cuma taping naik ya gitu, siap. Gak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Di sini kita diskusi Pak. Jadi di sini tema kita malam hari ini Tuhan yang benar. Ya. Dua arah. Tapi silakan, sebelumnya Pak. saya mau tanya dulu. Dua arah. Bapak Muslim atau non Muslim? Saya Katolik. Baik, Pak. Di sini tema kita Tuhan yang benar, Bapak. Jadi Bapak mau ditanya atau bertanya? Atau menanggapi tema? Dialog aja host. Sudah, dialog aja. Kita berdialog aja. Dialog ya. Bang Ardi TikTok kan ya, tapi nggak usah langsung tak gitu ya, nggak usah ribut ya. Soalnya nggak bisa didengar kalau misalnya Bang Ardi ngomong. Gini ya, karakter saya itu ketika saya bertanya, dia mau jawab asal kena dengan pertanyaan saya nggak apa-apa, meskipun panjang, nggak ada masalah. Tapi kalau udah panjang terus nggak kena,
Terus pertanyaan saya, kita dengerin apa? Oke, baik seperti itu ya Pak Retap ya. Jadi Pak Retap silakan mau menanggapi tema, mau bertanya atau ditanya, dan pastikan di saat abang, oke ditanya aja. Nah di saat ditanya, saat Bang Ardi bertanya, Bapak jangan memotong terlebih dahulu, ya. Pastikan Bang Ardi menyelesaikan pertanyaannya, dan sebaliknya di saat Bapak menjawab, Bang Ardi juga tidak memotong. Dan nanti di saat Bang Ardi menanggapi jawaban dari Bapak, Bapak juga jangan memotong. Seperti itu ya Pak ya? Iya, iya. Sepakat? Siap. Oke, silakan dilanjut Bang Ardi ditanya. Tuhan yang benar. Pertanyaan saya, nama Tuhan Bapak siapa? Tuhan Yesus. Yesus. Dari Yesus itu, Yesus punya roh atau hanya jasmani saja Pak? Hanya jasad saja atau nggak ada rohnya? Saya jawab ya. Karena roh dan jasad itu kan satu. Oh berarti punya roh kan intinya? Punya roh. Pertanyaan saya, yang disebut Tuhan itu yang rohnya Yesus atau yang jasmaninya Yesus yang disebut sebagai Tuhan? Karena dua-duanya itu adalah satu. Oh dua-duanya Tuhan? Dua-duanya itu adalah satu. Loh, oke sekarang saya tanya, rohnya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Pertanyaan itu dari tadi saya juga udah dengar ya, maaf ya, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Silakan. Pertanyaan yang tadi itu Kak Ardi tadi tanya, itu pertanyaan yang menjebak, yang buat kami jadi akhirnya beranggapan bahwa Tuhan, Kak Ardi anggap Tuhan ada dua. Duh. Bukankah Anda sendiri yang mengatakan Yesus punya roh? Betul. Oke, sekarang saya tanya status ya. Status rohnya Yesus ini, status itu roh atau bukan? Status rohnya Yesus ini, statusnya Tuhan atau bukan Tuhan statusnya? Tuhan juga. Tuhan. Sekarang saya tanya jasmani. Status jasadnya Yesus, jasmaninya Yesus ini, statusnya itu menyandang status Tuhan atau bukan Tuhan? Itu juga Tuhan. Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhan yang roh ini kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak kelihatan. Karena tidak kelihatan. Berarti ada, oke, rohnya Yesus yang Tuhan ini, Tuhan tidak kelihatan, berbentuk roh, betul? Betul. Oke. Jasmaninya Yesus ini Tuhan yang kelihatan, betul? Betul. Betul. Ada berapa Tuhan? Satu. Oke, satu itu yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Satu karena mereka bersatu. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, satu itu yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Itu pertanyaan saya. Maksudnya coba ulang. Oke, saya ulang ya. Karena itu pertanyaan. Oke, saya ulang. Maaf ya, Kak. Saya ulang. Sabar, pelan-pelan. Sabar, tenang, tarik napas, buang, sabar, tenang dulu, Pak. Tenang. Sabar ya. Oke, saya ulang lagi ya. Ya. Oke. Tuhan yang roh ini, rohnya Yesus ini adalah Tuhan yang tidak kelihatan, betul? Betul. Jasmaninya Yesus ini adalah Tuhan yang kelihatan, betul? Betul. Oke, ada berapa Tuhan? Satu. Satu Tuhan ini yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Yang tidak kelihatan roh. Loh, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, yang Tuhan ini yang kelihatan atau yang tidak kelihatan yang jadi Tuhan? Yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan ini Tuhan? Iya. Berarti yang kelihatan bukan Tuhan? Tuhan juga dia. Oke. Itu pertanyaan yang menjebak, Ardi. Ada berapa Tuhan? Satu. Yang kelihatan atau yang tidak kelihatan yang Tuhan? Bisa saya boleh jelaskan? Silahkan. Enak kan saya kan? Enak kan? Ya. Kalau Anda menjawab pertanyaan saya enak teman-teman. Teman-teman yang nggak kenal saya, di bawah yang belum kenal saya, itu pasti merasa risih. Kenapa? Karena saya orangnya ketika saya mengeluarkan energi berupa suara, maka suara saya harus dihargai. Sama seperti Anda mengeluarkan suara kepada saya, suara Anda saya hargai. Sama kita.
Sama. Oke ya? Ya. Oke, silakan. Saya jelaskan dulu ya Kak Ardi. Ya, silakan. Dalam tubuh kita kan ada roh. Sehingga maksudnya dalam tubuh kita, kalau kita sudah mati, roh kita yang akan hilang dan ini jasadnya. Jadi tidak Gimana bisa sih juga maksudnya? Saya nggak paham, Pak. Coba pelan-pelan diulangi lagi, Pak. yang menurut Kak Ardi kan, karena Kak Ardi tadi buat pertanyaan roh yang kelihatan dan roh yang Tuhan yang kelihatan dan Tuhan yang tidak kelihatan. Betul. Nah, jadi yang sebenarnya Tuhan adalah tetap sabar. Aduh, ada bingung. satu tadi pertanyaan yang di awal tadi tuh Kak Ardi pertanyaan tadi, saya ikutin terus kan soal dari tadi. Gak apa-apa, yang Pak. tentang Pelan-pelan sambil diingat-ingat dulu, gak apa-apa. Punya pertanyaan yang pertama sama Pak siapa tadi tuh? Aduh. Oke Pak, silakan Pak, silakan. Bingung kan? Tidak kelihatan Tuhan. Gimana Pak? Gimana? Oke. Yang pertanyaan Kak Ardi tadi saya mau jelaskan, karena dalam tubuh itu tetap satu. Roh dan tubuh bersatu baru dia jadi satu Tuhan. Oke. Pertanyaan saya, ketika Yesus disalib, ya, kan Yesus mati. Betul. Apa definisi mati? Definisi mati sudah tidak hidup lagi. Ya, tidak hidup lagi. Rohnya berpisah dengan jasadnya, betul nggak? Betul. Ah, oke. Ketika rohnya berpisah dengan jasadnya, ini misal ini roh, ini jasad, ini ya jadi satu kan gini pas waktu hidup, betul nggak? Ya. Ah, betul. Pas waktu disalib kan terpisah, betul nggak? Kok disalib terpisah? Loh, disalib kan masih satu. Definisi mati kan terpisahnya roh dengan jasad. Iya, tapi bukan disalib. Disalib masih hidup. Setelah itu baru mati. Lah iya Pak, setelah penyalipan Pak. Gimana lah ini Bapak ini? Iya. Soalnya nanti ke belakangnya bisa Kari boleh jebak di belakang. Enggak. Oke ya, oke. Setelah penyalipan berpisah enggak ini? Setelah penyalipan. Setelah penyalipan ditusuk lambungnya, terus Yesus bilang sudah selesai. Itu terpisah nggak? Itu sudah terpisah. Nah, terpisah jasad jasmani dengan rohani, betul? Betul. Nah, yang mana yang Tuhan? Hah? Yang mana yang Tuhan? Itu yang bisa ini. Dipertanyakan jadi dua pertanyaan dong. Loh, iya yang mana yang Tuhan? Pertanyaan saya simpel. Kan terpisah. Roh pada saat Tuhan. Yesus mati kan terpisah. Iya. Yang Tuhan yang mana? Roh. Oh, yang roh ini Tuhan, jasmaninya bukan Tuhan. Tuhan juga, tapi sudah mati. Loh. Berarti ada dua Tuhan, yang satu Tuhan mati, yang satu Tuhan hidup. Nggak bisa didefinisikan begitu dong, Kak. Ada gimana lah ini? Oke, Bapak sabar. ini gimana kok malah melucu di sini? Sabar Kak Ardi. Cobalah berpikir. Cobalah berpikir, Pak. Coba berpikir. Ya, sabar, Kak Ardi. Bapak bilang boleh dong? Gimana? Boleh nggak saya kasih penjelasan dikit? Oh, boleh dong. Masa nggak boleh? Silakan. Kalau Kak Ardi sendiri mati, jasad Kak Ardi terpisah nggak? Terpisah kan? Berarti saya bukan Tuhan. Mati, ada yang Ardi hidup. Oh, tapi saya bukan Tuhan. Roh Ardi dengan jasad Ardi. Loh, iya, karena saya bukan Tuhan. Nah, saya bukan Tuhan. Itu bedanya. Nah, kena kan? Kena kan? Nah, sekarang saya tanya. Yesus itu kan Tuhan. Sabar. Betul nggak? Yesus kan Kalau Tuhan, dari betul nggak? awal, kami yang umatnya
menganggap dia Tuhan, tapi dia Oke, sendiri tidak pernah menganggap Tuhan. dirinya Tuhan. Pada saat Yesus mati di tiang kayu salib, terpisah nggak ini? Rohnya ini roh, tangan kanan saya ini roh, ini Ya. jasmaninya, ini terpisah nggak ini? Terpisah. Pertanyaan saya, yang mana yang Tuhan? Dua-duanya itu masih Tuhan. Oh, dua, berarti dua, selesai. Oke, bagus, dua Tuhan. Dua Tuhan, ternyata Tuhannya dua. Gak apa-apa, Pak. Bagus. Kasih aplaus, host. Kasih aplaus dulu. Luar biasa. Aplausnya, host. Mantap lah. Bagus. Oke, Pak Retap, terima kasih karena Pak Retap sudah mengakui bahwasanya Tuhannya Pak Retap ada dua. Makasih ya, Pak. Tidak, saya tidak pernah mengakui itu. Itu Loh, definisi tadi yang bilang dua-duanya siapa? Yang bilang dua-duanya itu siapa kan dari tadi? satu dulu baru dipisah. Enggak, Itu kan dari pertanyaan satu saya. dulu baru terpisah. Iya, yang bilang dua-duanya tadi siapa? Thank you. Saya Makasih. yang mengatakan. Anda tadi mengatakan dua-duanya, betul nggak? Iya, tapi Itu kan berasal maksudnya, dari satu. sabar. Dua-duanya itu maksudnya dua-duanya bukan Tuhan atau dua-duanya Tuhan? Dua-duanya itu berasal dari satu tempat. Enggak, saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Tolong dipahami pertanyaan saya. Ya, mesti dari situ dulu dong. Sabar, Ardi. saya nggak tanya itu. Dengerin dulu pertanyaan saya. Dengerin dulu pertanyaan saya. Dua-duanya yang Anda maksud ini, apakah dua-duanya Tuhan atau dua-duanya bukan Tuhan? Yang mana? Oke, Thank you. boleh saya jelaskan? Oh enggak, dijawab dulu baru dijelaskan, itu yang benar. Karena itu Jangan pertanyaan- menjelaskan dulu baru menjawab, salah. Dijawab dulu, setelah menjawab boleh saya jelaskan? Pasti boleh, nggak mungkin nggak. Sekarang pertanyaan saya dijawab dulu ya. Pertanyaan saya dijawab dulu. Dua-duanya yang Anda maksud ini, apakah dua-duanya Tuhan atau dua-duanya bukan Tuhan? Yang mana? Dua-duanya Tuhan. Oke, Tuhan dua Saya berarti. jelaskan. Oke, silakan ya, monggo. Dua-duanya Tuhan. Oke, mantap. Silakan, Pak. Dua-duanya Tuhan karena berasal dari satu dulu kan? Iya. Dari Kesimpulannya tubuh dan dua-duanya jasad. Tuhan ya. Dan roh itu bergabung jadi satu. Iya. Setelah itu baru terpisah setelah mati. Iya. Kesimpulannya dua-duanya Tuhan kan kesimpulan akhirnya. Dua-duanya Tuhan tapi berasal dari iya. satu dulu. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kesimpulannya dua-duanya Tuhan kan? Nggak bisa ngambil kesimpulan segampang itu dong, Kak. Tadi yang bilang dua-duanya Tuhan siapa? Saya yang mengatakan tetapi kan Ya berasal dari sudah, satu dulu. nggak apa-apa. Nggak ada masalah, Pak. Kalau Kami kakak nggak ngambil ada kesimpulan kayak masalah nggak gitu loh. bisa dong. Hah? Kalau kakak ngambil kesimpulan kayak gitu nggak bisa dong. Pertama kan asal muasalnya dia dari satu dulu. Iya, Baru dari terpisah. satu terus menjadi dua kan? Sekarang kalau batang pohon kalau kita Enggak, tutup, dari tebang, satu. Sekarang saya tanya, dari satu menjadi dua atau dua menjadi satu? dari satu menjadi dua kan? Jadi dua. Dua ini dua Tuhan atau dua bukan Tuhan? Dua-duanya Tuhan. Selesai. Udah, luar biasa, masya Allah, masya Sekarang Allah, saya luar jelaskan biasa. juga. Dua-duanya Tuhan. Kasih aplaus, Host. Masya Allah, Saya luar jelaskan biasa. dulu ya, Kak. Saya jelaskan dulu ya, Kak, boleh? Udah Boleh dijelaskan apa kan enggak? tadi? Iya, saya jelaskan dulu. Boleh nggak? Tadi udah dijelaskan Boleh sama Bapak. Iya, saya jelaskan dalam perumpamaan yang lain. Oh, silakan. Kurang enak gimana saya? Nah, ya, Silakan. oke. Terima kasih, ya, Kak. Mohon maaf, jangan halangi saya tertawa, teman-teman ya. Mohon maaf, jangan halangi saya tertawa ya. Mohon maaf. Ya, lanjut silakan, Pak. Batang pohon nangka yang sudah ditebang, apakah namanya akan berubah jadi pohon lain? Batang pohon nangka ketika Yang sudah ditebang, bisa dari batang yang satunya lagi, apakah nama dia akan lain? nah siapa yang menamai nangka itu? Kalau Anda menyebut nangka, kalau saya menyebut jati gimana? Bisa nggak? Boleh nggak? Jati kalau di daun jati dengan batang jati kalau sudah terpisah, apakah namanya beda? Lo enggak. Definisi nangka itu apa? Hah? Definisi Iya, pohon nangka itu apa? biasa yang ada di sekitar kita ini. Apakah di tempat Anda dengan di tempat saya sama namanya nangka? Oh, kalau dalam bahasa daerah pasti berbeda-beda. Ya Tapi dalam bahasa sudah. Indonesia Berarti pasti berbeda satu, kan? Berarti berbeda kan? Itu kalau dalam bahasa daerah kan. Tapi kalau dalam bahasa Iya. Indonesia, Kakak orang Indonesia apa bukan?
berdasarkan pemahaman saya atau bukan? Hah? Anda bertanya kepada saya menjawab berdasarkan pemahaman saya atau berdasarkan pemahaman Anda? Ya boleh pemahaman ya. Nah ya sudah, nggak apa-apa. Berarti pohon nangka disebut pohon nangka ketika semua orang sepakat bahwasanya itu adalah nangka, betul nggak? Betul. Tapi kalau ada orang yang nggak sepakat itu adalah nangka, apakah Anda masih memaksa itu harus jadi pohon nangka? Saya tanya. Ya itu terserah dari pendapat orang itu. Kita nggak bisa, kita mesti tahu juga dari pendapat orang itu. Terserah saya juga kan. Ya sudah, nggak apa-apa, terserah saya kan berarti kan. Iya, berarti terserah kakak saja. Iya betul. sudah, nggak apa-apa, bagus. Perumpamaannya gagal. Bukan perumpamaannya gagal. Kakaknya yang salah mengartikan. Keren kali Bang. Pakai apaan tuh Bang? Nggak tahu tuh, dikasih-kasih aja itu. Iya nggak apa-apa. Jadi gini loh Bang, jadi gini ya. Sebuah istilah itu bisa berbeda setiap daerah, betul nggak? Betul. Nah, misal begini, saya mau beli gula naik kereta. Kalau di Medan, kereta itu apa namanya? Saya nggak tahu, kalau saya bukan orang Medan, Kak. Ya, kalau di Medan kereta itu namanya sepeda motor. Tahu kan sepeda motor? Tahu nggak? Ah, sepeda motor tahu. Nah, orang Medan nyebutnya kereta, betul nggak teman-teman? Ya. Betul. Oke. Tapi kalau Anda ngomong sama orang Jawa, Bang Ardi, izin tahan dulu ya. Izin tahan dulu. Teman-teman ini kan pada ketawa semua, ngakak semua dan bilang betul seperti itu ya. Ini masih mau kita lanjut untuk diskusinya dengan Pak Retap ini, teman-teman? Masih mau lanjut? Lah. Nggak apa-apa. Kenapa, Hos? Masih mau lanjut? Kalau mau lanjut, teman-teman naikkan dulu live kita. Ini dari tadi nggak nambah-nambah, kita hampir 9.000. Iya. Oke. Ya terus. Naikkan dulu teman-teman, pastikan room kita aman teman-teman. Ya naikkan dulu ini 1 M, mulai dari sekarang. Kalau nggak 1 M nggak dimulai ini. Oke, silakan naikkan teman-teman. Naikkan dulu. Dan jangan lupa di subscribe channel YouTube saya ya. Silakan. Ya, dan jangan lupa di subscribe channel YouTube saya. Namanya adalah Bang Ardi, pakai Y, BANG spasi ARDY. Atau klik link yang ada di bio TikTok saya, teman-teman. Ya, di profil saya itu ada bio, ada link, itu diklik. Host noise, di mute host. Iya, bentar. Ya, oke. Ya, oke ya. Jadi diklik link yang ada di bio TikTok saya untuk menikmati perdiskusian yang baik ya tentunya ya di dalam channel YouTube saya, teman-teman. Yang mau aja, yang nggak mau ya nggak apa-apa. Ya, oke ya. Silakan lanjut Pak Retep. Silakan. Jadi orang Medan dengan orang Jawa, kalau orang Jawa bilang saya beli gula dengan kereta, itu kereta yang dimaksud adalah kereta api, tahu Pak? Betul. Nah, sama nggak pemahamannya? Beda. Beda, pinter. Sekarang Anda tadi sudah mengatakan bahwasanya dua-duanya ini betul kan? Anda yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Anda yang ngomong, betul nggak? Diulang tadi ngehack tadi jaringan. Anda tadi bilang bahwasanya dua-duanya adalah Tuhan. Anda yang ngomong, bukan saya, betul? Betul. Oke, bukan saya yang ngomong ya, sepakat? Ya, betul. Oke. Dua-duanya Tuhan, selesai Pak kita. Gak apa-apa. Ternyata dua Tuhan. Gak apa-apa. Meskipun dua jadi satu atau satu jadi dua, kesimpulannya adalah dua-duanya Tuhan. Betul? Mau ini dua itu Tuhan jadi satu, mau satu jadi dua. Hah? Coba diulang lagi. Yang benar yang mana Pak? Dua jadi satu atau satu jadi dua? Satu dan menjadi dua. Satu menjadi dua. Dua ini dua apa? Kedua-duanya, yang satu jasad, yang satu roh. Iya, maksud saya dua ini dua apa? Dua Tuhan atau dua bukan Tuhan? Gak bisa dibilang dua-duanya memang Tuhan. Tetapi gak bisa dibilang Tuhan. Selesai. Oke, luar biasa, mantap. Selesai, dua-duanya memang Tuhan. Bagus.
Mantap. Ardi Udah. salah pengertian. Nggak apa-apa, Pak. Itu nggak apa-apa, Pak. Meskipun saya disebut salah pengertian, nggak apa-apa. Yang penting Bapak sudah jujur mengatakan di sini dua-duanya Tuhan. Nggak apa-apa, Pak. Luar biasa, mantap. Betul. Yang ini dua-duanya memang Tuhan. Ya sudah, nggak apa-apa. Dua-duanya Tuhan, nggak apa-apa. Oke, sekarang silakan Bapak bertanya ke saya lah daripada saya pusing tanya terus. Enggak, yang pertanyaan yang pertama tadi tuh Kak Ardi, yang saya mau jawab yang pertama dengan Bapak siapa tadi tuh? Apa? Pak Teddy. Yang soalannya Apa? Soalannya tadi Kak Arin tanya Agama Yesus Kristen. itu Tuhan atau bukan? Oh, Yesus itu Tuhan atau bukan? Kitab mana? Dalam kitab mana yang tertulis? Oh iya, silakan. Yesus Silakan, Pak, mengaku silakan. diri sendiri adalah Tuhan. Ya, silakan, Itu yang silakan. tadi, itu saya mau kasih tahu sama Kak Ardi. Monggo, Itu juga silakan, Pak. mungkin di dalam Muslim mungkin nggak ada juga ayat yang tertulis bilang Nabi Muhammad mengakui dirinya bahwa dia seorang nabi. Itu juga saya rasa nggak ada kan di dalam Al-Quran. Oh, Allah itu yang bilang, Pak, malahan. Iya. Kuat mana Sama seperti Nabi yang- Muhammad itu, sabar Pak. Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi atau mengangkat dirinya sendiri sebagai nabi? Saya Nah, tanya. kalau yang itu saya kurang mendalami. Nah, ya makanya saya kasih tahu, Nabi Muhammad tidak mungkin mengangkat dirinya sendiri menjadi nabi, nggak mungkin, paham? Ya. Misal begini. Bapak mau jadi wali kota itu diangkat oleh dirinya sendiri. Oh, saya mengangkat dirinya sendiri sebagai wali kota, atau diangkat oleh yang di atasnya wali kota atau gubernur. Siapa yang angkat? Pasti orang luar yang ngangkat dia. Gubernur kan? Entah gubernur atau rakyat itu. Ya memang gubernur. Ya, Gimana sih boleh Bapak? gubernur. Oke. Nabi Muhammad itu seorang manusia bukan? Manusia yang setahu saya. Manusia. Manusia ini bertuhan atau bukan? Atau tidak? Gimana? Manusia ini bertuhan atau tidak? Nabi Muhammad bertuhan atau Pasti tidak? bertuhan. Bertuhan. Pasti bertuhan. Pertanyaan saya, siapakah yang mengangkat Nabi Muhammad menjadi Rasul? Siapa? Saya nggak tahu. Dirinya sendiri atau Tuhan? Yang itu juga saya nggak tahu karena saya nggak mempelajari. Masuk akal nggak dirinya sendiri mengangkat sebagai Nabi? Saya mengangkat diri saya sendiri sebagai seorang Nabi. Masuk akal nggak? Ya? Masuk akal nggak? Ya enggak lah kalau dia sendiri. Ya itu seperti perumpamaan. Berarti nggak masuk akal kan kalau ngangkat dirinya sendiri, betul kan? Iya. Berarti Nabi Muhammad diangkat oleh Allah sebagai Rasul. Jadi yang ngangkat siapa? Allah. Allah, pinter. Jadi yang ngangkat adalah Allah. Dalilnya ada di surat Al-Fat nomor ayat 29. Mau saya tunjukkan? Nggak perlu, udah. Nggak perlu, luar biasa, mantap. Nah, berarti yang begini nih Kak Ardi. Kak Ardi. Ya, Halo. gimana? Jadi begini. Iya, silakan, Yesus silakan, juga silakan, nggak Bang, pernah- silakan. Yesus juga nggak pernah mengakui dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Terus? Karena dari umatnya Tahu dari kami, mana? umatnya dia. Oh, berarti yang lebih bawah ini yang mengangkat Yesus jadi Tuhan. Kami yang menyebutnya dia adalah Tuhan. Lah iya, berarti yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan adalah makhluknya sendiri. Orang yang nggak punya otoritas apa-apa mengangkat gitu. Kami yang Gitu. umat dari dia yang menganggap dia sebagai Tuhan. Oh, berarti Yesus ini hanya Tuhan yang dianggap gitu. Yang kami sembah.
Daya Tuhan Karena yang dari- dianggap kan, dianggap saja berarti ya, hanya dianggap ya, bukan Tuhan beneran, hanya dianggap bukan gitu. dianggap. Salah. Loh, tadi kan Anda bilang, Anda sendiri yang mengatakan kami menganggap Yesus Tuhan. Oke, boleh kalau kakak mempertahankan dengan kata yang dianggap itu. Loh, kan abang yang bilang, bukan saya. Kan abang yang bilang. Kami sabar kak. Iya, saya sabar dari tadi. Ya, gimana? Gimana? Karena kami menganggap dia sebagai benar. Oke, kami menganggap dia sebagai Tuhan. Tetapi karena kami mempelajari sisilah dia di belakangnya. Sisi apa? Sisilahnya Yesus dulu di belakangnya. Silsilah. Jadi Tuhan punya silsilah. Iya, sisilahnya dia. Kenapa Jadi sampai Tuhan Yesus bersisilah? lahir itu? Loh, enggak, Yesus ini sebenarnya Tuhan atau bukan sih? Dia Tuhan. Jadi yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan. Tuhan? Berarti Tuhan mati. Hah? Boleh Tuhan mati. mati kalau memang dia Tuhan yang mati. Aduh ya Allah. Aduh kacau lah ini, Tuhan mati ini gimana lah ini. Tuhan Berarti mati Tuhan dan boleh Anda, hidup kembali. berarti Tuhan Karena nggak Anda ada manusia yang kesimpulannya. mati dan hidup kembali. Oke, kesimpulannya Tuhan Anda itu pernah mati atau hidup kekal, kesimpulannya. Pernah mati. Enggak, saya tanya. Kesimpulannya Tuhan Anda itu pernah mati atau hidup kekal? Pernah mati atau hidup kekal? Iya. Bingung. Pasti bingung. Itu jawabannya agak panjang tuh kak. Ya udah, nggak apa-apa, jawab aja, silakan. Silakan jawab aja. Pertanyaan kakak itu jawabannya agak panjang. Pernah mati dan hidup kembali. Enggak, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, Yesus itu Tuhan yang, dengerin dulu Bang, dengerin dulu. Pertanyaan saya, Yesus itu Tuhan yang pernah mati atau yang hidup kekal? Kalau Yang hidup hidup kekal kekal kan nggak pernah mati, betul nggak? Iya. Nah, oke, pertanyaan saya, Yesus itu Tuhan yang pernah mati atau yang hidup kekal? Yang hidup kekal. Loh, oh berarti nggak pernah mati? Tapi dia pernah mati. Ya Allah. Aduh, gimana lah ini Pak? Kok bisa-bisanya Bapak jawab kayak gitu dulu, kok bisa-bisanya ini lho Pak? Coba mikirlah Pak. Bang, sabar bang. Karena apa yang tidak mungkin itu mungkin oleh mereka, oleh Tuhan. Saya nggak tanya itu, saya nggak tanya mungkin dan nggak mungkin, saya nggak tanya itu. Kok bisa-bisanya Bapak berkata Yesus itu pernah mati tapi nggak pernah mati? Gimana ini? Pernah mati tapi nggak pernah mati. Hidup kekal itu pernah mati nggak? Hidup kekal yang disebut definisi hidup kekal itu pernah mati atau tidak pernah mati? Tidak pernah mati. Nah, Yesus itu pernah mati atau enggak? Pernah mati. Oke, kesimpulannya Yesus itu pernah mati atau hidup kekal? Hidup kekal. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Jangan baca kebanyakan ayat kak. Sabar kak. Oke, sabar. Aku mau sholawat dulu ya. Mau sholawat dulu ya. Teman-teman di bawah, shollu ala nabi. Oke, lanjut. Silakan Pak. Silakan Pak. Permasalahannya Yesus waktu dia mati itu dia untuk turun ke neraka. Yesus ke neraka, nggak surga jadinya. Wah, Bapak ini menghujatan ini loh. Loh, Yesus itu turun ke neraka loh sama siapa ini? Pak Retap. Betul. Itu yang kami pelajari. Waduh, di mana Pak Yesus turun ke neraka, Pak? Ayatnya, Pak? Ayatnya itu hanya orang Kristen yang
Katolik yang diberitahukan. Iya, di mana ayatnya? Gak ada, saya rasa ayatnya gak ada deh. Jadi Bapak ngomong berdasarkan apa kalau bukan berdasarkan ayat? Gak bahaya, tak iya. Berdasarkan kepercayaan kami orang Katolik. Nah, kepercayaan Anda dibangun di atas kitab suci atau tidak? Kalau Tidak. kitab suci, Tidak ya? ya memang betul dari kitab suci. Nah, Tapi di mana kitab- tertulis itu di kitab suci? Gak ada sih, saya tahu saya. Tapi itu hanya diberitahukan oleh Bapak ini lucu loh ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya Allah ya Bang Andi, Rob. maaf, saya potong nih teman-teman. Iya, silakan. Masih Silakan, mau host. lanjut nih sama Pak Reta, Bang. Masih mau kita lanjut? Kalau mau lanjut, tap layarnya dulu teman-teman. Naikkan sampai kalau bisa 2M loh ya. Jadi ini kita kejar dulu 1,5M untuk mengamankan room kita dan penayangannya juga luas teman-teman. Tap layarnya dulu sampai 1,5M teman-teman. Kalau bisa langsung 2M teman-teman. Luar biasa. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya ya. Namanya Bang Ardi. Klik link yang ada di bio TikTok saya. Teman-teman kalau mau lihat, insya Allah di channel YouTube saya tidak ada penghujatan sama sekali. Nggak ada. Hanya ada edukasi Oke, secara ilmiah. Gitu. Channel YouTube kami ya. udah pening. Belum Pak. Belum, jangan dulu kabur Pak. Kan belum selesai. Ini Bapak ini orang-orang pilihan loh yang bisa naik ke atas. Tidak semuanya bisa naik ke atas. Aduh. Oke teman-teman sambil tap layarnya, ini juga ada Lisa Winner Official, boleh teman-teman follow juga. Dan kalau misalnya bagi teman-teman yang ingin tahu terkait tentang bisnis, ingin punya penghasilan tambahan untuk bapak-bapak rumah tangga ya, bapak-bapak, buat ibu-ibu rumah tangga, anak pelajar, boleh langsung masuk ke Lisa Winner Official, yang mana nanti kami akan membimbing teman-teman bisa punya penghasilan hanya melalui gadget saja teman-teman. Jadi tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama. Seperti itu teman-teman, langsung aja masuk ke Lisa Winner Official ya, sambil di follow juga dan juga langsung masuk ke DM-nya bagaimana caranya, seperti itu. Nanti kami akan mengarahkan kalian ke orang-orang memang yang udah ahli di bidangnya, seperti itu teman-teman. Silahkan dilanjut, tap layarnya, naikkan 1,5M teman-teman. Ini sudah 1,2, tinggal 3 lagi teman-teman, tinggal 3 lagi. Silahkan tap layarnya dulu. Oke, Pak Retap bisa membuka kameranya kembali Pak Retap. Pak Retap, Iya. saya kasih Bapak, tapi jujur Pak, saya suka dengan Bapak karena berdiskusinya sangat luar biasa, baik, sopan dan santun. Bapak juga mengikuti peraturan room kita dan Bapak juga jujur. Saya kasih inspirasi dulu sama Bapak untuk Bapak ya. Sepakat ya Bang Aldi ya, Bang Ardi ya. Sepakat dong. Luar biasa. Oke. Saya Baik, kita respect teman-teman. kepada Pak Retap. Saya respect. Beliau tidak menghujat. Bagus Bapak ini. Bagus. Sopan dan santun juga, sangat Tapi luar begini biasa. ya. Iya, santun. Tapi begini ya Pak Iya, Retap. jujur dia. Tapi begini Jadi, Pak Retap. ditanya Bang Ardi itu dia langsung Jujur, jawab, nggak betul. muter-muter gitu. Dia jujur. Itu yang saya butuhkan. Saya yang namanya diskusi itu pasti ada tanya jawab, betul kan? Kalau ditanya ya jawab. Gitu loh. Nah, Pak Retap ini sudah mengimplementasikan itu sehingga diskusi kita itu berjalan dengan lancar. Jadi saya ini hanya cermin, ingat host dan teman-teman di bawah. Kalau Anda bercemir dengan muka baru bangun tidur, maka hasilnya akan acak-acakan. Tapi ketika Anda bercermin, ketika Anda sudah mandi, sudah sisir rambut, sudah pakai make up, itu akan terlihat indah. Itu saya. Makanya kalau ada orang yang cerewet nggak bisa didengarkan, jangan salahkan saya doang. Gitu loh. Itu ya. Oke, lanjut. Silakan Pak Retap. Oke, sebelum ke Pak Retap, Oke, dengan teman-teman, pertanyaan yang lain di bio ya, saya, kalau boleh. di bio saya juga ada channel YouTube saya, teman-teman silakan bantu juga untuk masuk ke channel YouTube saya, langsung masuk aja ke bionya ya teman-teman ya. Tinggal diklik link yang sudah saya cantumkan di situ. Oke, lanjut ke Pak Retap, silakan Pak Retap. Ya, ini ada Aritonang Margana. Silakan naik Aritonang. Kita diskusi. Silakan Aritonang. ditarik aja. Kalau nggak mampu Ditarik diskusi, aja, Bang Ardi.
Ya, sudah saya tarik. Silakan naik. Nah, gimana Pak Aritonang? Silakan Bang Ardi, kalau misalnya ada mau naikkan lagi orang, silakan naikkan aja. Saya turunkan si Lisa. Udah